Saudara, tema kita adalah Finding Peace Through Forgiveness, menemukan kedamaian melalui pengampunan. Ya, masih tema ini, bulan ini banyak bicara tentang pengampunan, saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa tema besar kita tahun ini, the Year of Preparation, yaitu tahun persiapan, di mana kita rindu, saudara, dari Merah Tua, RIM, ya, Rock International Ministry, mulai gembala senior Pak Arifin dan ke bawah, semua kita mau, saudara, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita lihat bahwa dunia saat ini terus, saudara, ya, dalam situasi-situasi yang mungkin, ya, tidak baik-baik. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap resepsi di dalam Tuhan, bukan resepsi. Amin. Ya, ini bukan kemudian membuat saudara kemudian wah, anak Tuhan pasti resepsi terus tanpa persiapan. Tidak, justru kita harus mempersiapkan diri tanpa ketakutan. Nah, nanti ada ayatnya. Dan tema kita di menemukan kedamaian melalui pengampunan, saudara. Hari ini kita menyinggung kenapa kedamaian itu penting, damai itu penting. Saya percaya nggak ada orang yang saling bermusuhan itu menemukan damai. Ada? Ada. Ya, nggak ada. Kalau udah perang ya nggak ada damai sudah ya. Dunia saja begitu perang udah, ya, merembet kemana-mana, ya, merembet kemana-mana. Ya. Makanya pemimpin itu penting, ya. Kalau sudah pemimpin, apalagi pemimpin bangsa, sudah mengeluarkan statement-statement yang justru mengarah pada tidak adanya perdamaian, yang ada makin runyam. Apalagi kalau kemudian juga diikuti oleh pemimpin-pemimpin agama, wah udah, ya. Nah, kalau pemimpin agama ya harus menemukan atau menyampaikan damai, saudara. Ya. Nah, damai itu ada eksternal, internal penyebabnya, ya. Eksternal, ya bisa tadi sudah lihat situasi yang ada nggak bagus, tapi bisa juga karena apa? Ya dikecewakan, disakiti, dikhianati, difitnah, atau ketidakadilan, ya. Tapi ada juga akibatnya adalah internal, yang terjadi karena apa? Masa lalu atau ya dampak-dampak yang muncul akibat yang sebetulnya ya udah beres, sudah selesai, tapi kenapa muncul terus dampaknya, saudara? Ya. Nah, begitu ada disinggung, ya, triggernya tadi, waduh, langsung muncul lagi, ya, kepahitan, sakit hatinya muncul lagi. Makanya kalau orang sakit, ya, sakit badan, apalagi kalau sudah udah ini gitu ya, nah, kadang-kadang ada hamba Tuhan, bahkan dokter pun ada, ayo bereskan, ya, udah, jangan ada lagi simpan kepahitan, sakit hati dan segala macamnya, betul? Ya, kenapa? Karena nggak ada rasa damai, gitu, saudara. Ya. Sakit hati itu nggak bisa serta-merta diobati. Kalau sakit fisik mungkin ya bisa serta-merta, tapi ada dampak dari sakit fisik itu karena apa? Karena sakit hati yang nggak tertolong, simpan terus, ya. Sampai ada yang bilang katanya sampai mati aku tidak akan mengampuni. Waduh, sampai mati aku tidak akan memaafkan. Ya, ini yang salah siapa? Nah, seringkali luka yang ditinggalkan sangat-sangat dalam, sehingga sulit melepaskan pengampunan, saudara. Ya. Nah, tentu akibatnya apa? Hilang kedamaian, hilang kedamaian, tidak ada rasa damai. Ya. Efeknya merambat kemana-mana. Ya. Kecenderungan daripada setiap kita melampiaskan rasa bersalah terhadap diri sendiri ataupun orang lain telah mengakar panjang dalam sejarah biologis, psikologis, kebudayaan manusia, dan ada kecenderungan membalas setiap kerugian yang terjadi dengan kerugian yang lain. Dengan kata lain, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu ya.
ada kecenderungan itu tidak menerima, saudara. Tapi efek yang ditimbulkan cenderung merusak. Ya. Nah, tentunya berakibat kehilangan kedamaian. Oleh karenanya berusaha mencari alternatif lain untuk pelampiasan rasa bersalah itu. Tapi rata-rata pelampiasannya adalah ya tidak bagus. Bisa ke orang lain, bisa ke diri sendiri. Ke orang lain apa? Setiap kali ketemu orang lain apa dia sebarin juga gosip, sebarin juga apa hal-hal yang tidak bagus. Ya, pokoknya auranya gelap. Nah ini, ya. Karena nggak ada rasa damai, saudara. Nah, Matius 5 ayat 9 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, tentunya kita yang mau disebut sebagai anak-anak Allah, ya ini ayat ini sebagai satu hal yang brand mark-nya, saudara, ya, bahwa ini loh, aku anak-anak Tuhan. Kalau mau disebut berbahagia, ya adalah orang yang membawa damai. Jadi kalau ada orang yang tidak membawa damai di gereja, ini jangan-jangan penyusup. Ya kan logikanya begitu, saudara. Ya, di keluarga, ya terus tidak membawa damai, bawa pertengkaran saja. Ini jangan-jangan dari tanah sengketa lahir. Sudah. Nah, di pekerjaan juga begitu aja ya isinya. Ya, fitnah sana, fitnah sini, gosip sana, gosip sini, nggak puas sana, nggak puas sini. Wah, ini. Ya. Nah, Mazmur berapa ini? 34 ayat 19. Besar Pak Andi. Tadi ya, ini pendamai sekali saudara ini. Pokoknya ada dia nggak ramai, saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, tentu kita harus benar-benar mencari perdamaian, pendamai. Ada yang ribut, bukan kita malah kemudian masak, oh iya tak, terus kemudian sampai ke yang lain, gitu kan? Wah tambah, kalau tadinya A malah jadi AB, gitu kan? Ketemu lagi sama orang yang sakit hati, kepahitan tidak sembuh jadi tambah C, ketemu lagi tambah D, gitu kan? Sudah. Yang harusnya adalah stop, selesai, cari perdamaian, jauhi yang jahat, betul? Ya, sudah. Nah, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, dan kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Nah, orang yang punya basicnya masih belum sembuh, ya, masih ada akar kepahitan, akar kemarahan, akar segala yang ditimbulkan, ya, dampak daripada apa yang sudah lama nggak sembuh-sembuh dalam dirinya. Ini akan terus membuat dia menjadi orang yang mendatangkan sengketa, nggak ada perdamaian, pertengkaran, dimanapun juga. Nah, ini kan check and recheck. Jangan-jangan kita walaupun mungkin masih sedikit dampaknya, tapi kita ada. Ini kan mesti harus lama-kelamaan. Kalau mau disebut anak Allah,
harusnya 100% hilang. Setuju kan? Ya kan? Nggak perlu datang ke psikolog, psikiater kalau kita tahu kondisi hati kita. Check up dengan Roh Kudus, menyelidiki hati kita. Sejauh mana kita masih kemudian suka lihat orang susah? Jangan salah, suka lihat orang susah, atau senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Sama saja kan? Nggak suka pokoknya lihat orang senang. Yang dikit aja itu salah, saudara. Iri hati. Nggak suka. Kalau sudah kayak begitu, mending jangan lihat medsos. Apalagi yang isinya teman-teman saudara yang suka jalan-jalan. Ya, kumpul-kumpul. Kalau saudara lihat sedikit saja saudara sudah sakit hati, belum sembuh itu artinya. Dan nanti begitu saudara simpan terus muncul ayat ini. Jangan. Kalau belum sembuh, kalau saudara sembuh, lihat, wah senang, puji Tuhan. Ya tuh, lihat orang senang, puji Tuhan. Ya, diberkati, puji Tuhan, doakan dia. Saudara. Nah, damai adalah keadaan di mana kita menemukan ketenangan dan tidak adanya perselisihan, sengketa atau konflik. Damai sebenarnya berbicara mengenai situasi atau kondisi di dalam diri dan hidup seseorang yang termanifestasi keluar. Karena damai bersifat internal. Saudara. Ya, itu sebabnya damai di bumi ini menjadi semakin sulit didapatkan apabila orang yang seharusnya menciptakan damai tidak mempunyai damai di hati dan pikiran, saudara. Ya. Kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 14 ayat 27, nggak ada tidak saya tampilkan, saudara. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan kepada dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, saudara. Jadi kalau kita takut masih nggak ada damai, ini salah. Yang seharusnya pada waktu kita mengenal Yesus dan mempersilakan Roh Kudus di dalam diri kita, saudara, kita tahu bahwa kita harus makin hidup dalam kebenaran. Nah, Roma 14 ayat 19 itu mengatakan, Yakobus 3 ayat 18 mengatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan oleh damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ayat ini semua saling berkaitan. Kalau kita mau sebut anak Allah, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan orang yang sudah mengenal kebenaran, saudara, maka akan muncul buah yang ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, semakin kita mempersilakan terus kebenaran, yaitu Roh Kudus, sang damai itu ada dalam diri kita, saudara, maka kita akan makin muncul sebagai perdamai. Ya. Nah, ayat ini akan nyambung bagaimana kita bisa mendapatkan damai. Yang pertama adalah, saudara, kita harus tahu terlebih dahulu siapa pemegang kendali hati kita. Siapa pemegang kendali hati kita? Ya. Mungkin mengatakan, oh diri saya sendiri, Pak. Halo? Betul? Si pemegang hati kita adalah Yesus, sang kebenaran. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, ya, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi, siapa kebenaran itu? Yesus. Jadi kalau tidak ada kebenaran dalam diri kita, kita tahu nih kebenaran firman, tapi kita tidak mau firman itu, menolak firman itu, maka yang terjadi apa? Ya, damai tidak akan tumbuh.
Tapi waktu kita mempersilahkan Yesus betul-betul bertakhta dan berkuasa dalam diri kita, saudara, maka yang muncul adalah bukan aku lagi. Seperti Paulus katakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi siapa? Yesus yang hidup di dalam aku. Dahulu yang aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Karena apa? Kebenaran yang ada di dalam aku. Nah ini. Jadi ayat-ayat ini sering kamu. Siapa pemilik hati kita? Kalau kita mengatakan Yesus pemilik hati kita, saudara, sekali lagi, tidak ada lagi yang namanya sengketa, iri hati, perpecahan. Tidak ada, saudara. Tidak ada lagi. Gereja perpecah kenapa? Karena banyak orang yang masih ingin memuaskan hawa nafsunya. Tidak puas. Pengen begini tidak diakomodir, pengen begini Pak Ampi nolak, marah sama Pak Ampi. Ya. Pengen begini nanti yang di musik, gitu kan? Nggak cocok sama koordinator pemusiknya, marah, gitu kan? Di pekerjaan, nggak puas sama perusahaan, ya. Marahnya disimpan terus, lama-lama meledak, ya. Nah, saudara kalau ada istilah saudara meludahi tempat makan saudara, ya, sudah kerja di satu tempat, sudah jelek-jelekan perusahaan. Bagus enggak? Enggak dong. Ya, itu tempat makan saudara kutukin, jelek-jelekin. Ya, pemimpinnya sudah jelek-jelekin, bukannya didoakan. Ya, yang ada apa? Makin enggak damai saudara. Nanti begitu makin jelek perusahaannya, akibat apa? Akibat saudara yang tidak berdoa tadi. Saudara berdoa tapi saudara tidak mendapatkan, kenapa? Cuma ingin memuaskan hawa nafsu saudara, ngerti saudara? Ini nyambung. Nyambung. Makanya kalau kita sudah membiarkan kita hawa nafsu kita, udah. Tapi kalau Yesus yang ada, perusahaan memang begini. Ada teman ngomong, kok begini ya? Ya udahlah, taat dulu lah, selama tidak berbuat dosa. Tapi kalau sudah berbuat dosa, baru saudara ngomong maaf, nggak bisa. Dulu saya sudah pernah bercerita, tapi saya lihat banyak sekali jiwa baru di sini. Ya, waktu saya belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, saudara, masih di Surabaya. Ya, tiba-tiba ditelepon oleh atasan untuk saya melakukan sesuatu yang maaf sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Mikirnya sudah tidak tahu berapa detik itu. Kalau saya tolak, jangan-jangan dia tidak suka saya, promosi saya terhambat. Tapi waktu itu saya tahu Tuhan tidak mau. Saya bilang maaf Pak, saya tidak bisa. Mohon maaf. Wah, langsung saya bilang, oh iya kamu seorang pendeta ya. Haleluya. Dan memang waktu itu saya sudah pendeta. Tidak bisa. Saya bilang Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Saya tahu. Saya milikmu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menghalangi. Tetap Tuhan mau promosi. Kalau kita tahu siapa pemilik hati kita, siapa pemilik kehidupan kita, yaitu Yesus, tidak perlu takut saudara. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tidak perlu takut. Dunia mau begini kayak tetap berdoa. Bukan untuk kepuasan diri kita. Nah, kita serahkan sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang tepat. Dan kita lakukan bagian kita, pasti akan muncul kasih dan ketertiban. Yang kedua, keputusan mengampuni karena kita tahu siapa pemilih hati kita. Kalau kita tahu siapa pemilih hati kita, sudah selesai. Katakan sudah selesai. Mau disakitin kayak apapun, sudah selesai. Karena Tuhan sudah menyuruh aku mengampuni. Dan pengampunan dari Tuhan bukan 70 kali 7 lagi. 70 kali 7 itu tidak terbatas.
saudara. Tidak terbatas. Mau kayak apapun. Ya. Saudara, udah biasa. Kalau ada pemimpin bilang saudara begini-begini dimarahin saudara, ya. Kalau ada salah, minta ampun. Kalau sudah merasa benar pun, nggak apa-apa. Introspeksi. Oh, saya pernah dibilangin Pak Franky, kamu iri hati. Bingung saya. Ya. Iri hati sama siapa? Betul enggak? Ya. Kalau kemudian saya marah sama Om Franky, udah, saya nggak mau lagi kenal sama Om Franky. Ya, udah, saya nggak di rock sekarang. Tapi waktu itu saya suka bilang, dia bapakku. Bapak pasti kasih tahu anaknya yang terbaik. Udah, selesai. Apa yang terjadi? Ya, hubungan kami tetap seperti bapak rohani dengan anak rohani. Udah, selesai. Nggak ada masalah. Dimarahi sama pimpinan di kantor, ya udah, nggak usah sakit hati, kerjakan yang terbaik, jangan malas-malesan. Ya, saudara males, dimarahin nggak terima, terus sakit hati, yang salah siapa? Ya kita sendiri kan. Udah salah, gak disiplin, dimarahin gak mau. Ini orang gak bikin hidup. Gitu. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi jaga supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kita sudah terima kasih karunia, jaga. Makanya ada ayatnya kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Disitulah terpancar kehidupan, saudara. Jaga. Jangan kau gadaikan Yesus. Jangan kau salibkan lagi Yesus. Yang kita mesti jaga, saudara. Ya, tahun persiapan ini kan bicara bagaimana kita terus berjaga. Nanti lama-lama terbiasa, saudara. Kalau sudah terbiasa, maka kalau kita mau memiliki karakter Kristus, nah ini, saudara. Karena kita terus terbiasa, lama-lama karakter Kristus betul-betul. Kalau kita mau serupa segambar, nah ini, saudara. Jangan cuma di bibir aja, kita mau serupa segambar, tapi kita nggak mau jaga. Makin kita tahu pemilihan kita, maka ya udah. Kenapa pengampunan ini terus, saudara? Karena itu yang akan terjadi terus dengan siapapun, bahkan termasuk dengan diri kita sendiri. Ya, ada kesalahan yang kita lakukan, ya udah, perbaiki, selesai. Nggak kemudian ingat lagi, gitu ya. Aduh, kenapa aku begini? Kalau aku dulu begini, ya saudara sudah tidak bisa lagi mundur. Sudah, ya udah, maju aja. Dengan waktu yang ada, kita terus maju, makin serupa dari segambar dengan Allah. Yang ketiga, saudara, masih ada ayatnya. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu hadir untuk menghibur dan memulihkan orang-orang yang sedang berduka. Ya, Tuhan tahu bagaimana perasaan hati, perasaan sakit, kekosongan, kehilangan atau kepedihan karena hati. Dia dekat, saudara. Jadi udah sama Tuhan aja, ya, sama Tuhan aja. Kemarin waktu konser hari Jumat, ya, istri saya karena kebetulan kemarin diskusinya asik di konser, ya, saya tahu dia sudah lama tapi tidak pernah bercerita tentang keluarganya, ya, tentang kepahitannya, tentang ini semua dengan keluarga.
Di situ dia sharing lagi. Gitu. Tapi bukan untuk kemudian menyatakan kepahitannya, enggak. Bagaimana dia sembuh dari kepahitan. Sebagai suami lah saya tahu bagaimana kehidupan dia. Saudara, nanti biar dia cerita sendiri ya. Kalau Pak Abi undang. Tenang. Pengampunan yang tulus menjadi pintu kemerdekaan hati. Markus 11 ayat 24. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Pengampunan yang tulus menjadi pintu kemerdekaan hati. Ya, emang ada yang nggak tulus? Ada. Ya. Kalau yang tidak tulus ya pasti nggak merdeka. Tapi kalau yang tulus kan sudah selesai, ya, udah bebas, nggak mau pusing, sudah, ya biarinlah sudah. Ya. Karena apa? Pembalasan haknya Tuhan, bukan kita. Dan kita juga jangan berharap yang buruk dengan pembalasan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan malah mengasihi dia. Ini kan enggak Yunus berharap yang buruk terhadap Niniwe. Tapi Tuhan tidak merencanakannya. Tuhan merencanakan kasih. Ya. Nah, tapi Tuhan mengasihi Yunus supaya Yunus sadar, ini nabi. Masa lu nabi kok muncul kepahitan? Gitu. Nah, tentu dasar utama bagi kita mempraktekkan pengampunan adalah kasih. Kasih apa? Agape. Kasih Allah. Bukan kasih yang lain, bukan filia, kasih sesama manusia, kasih storge, bukan. Apalagi eros. Eros hanya suami istri. Bagian daripada kasih suami istri, tapi agape, kasih Allah. Ya. Nah, ini yang luar biasa yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau kita nyanyikan lagu kasih tentang kasih, efeknya adalah apa? Supaya kita juga benar-benar hidup di dalam kasih, saudara. Nah, pengampunan dapat mengarah pada rasa damai dan ujung-ujungnya apa? Nah, hubungan yang lebih sehat, ya kan? Hubungan yang lebih sehat. Ketemu teman, walaupun dulu mungkin pernah menyakitkan gitu ya, tetap ya udah, memaafkan. Kayak siapa? Yakub dengan Esau. Yakub takut, tapi ya sudahlah, dia harus ketemu. Ya, karena apa? Dia bukan lagi Yakub, dia Israel. Ya. Justru karena kasih, Tuhan munculkan kasih juga sama Esau. Hubungannya sehat. Meningkatkan kesehatan mental. Nah ini kalau saudara mau mentalnya sehat, ya buang jauh-jauh sakit hati, kepahitan. Ya, nggak usahlah saudara datang ke konselor segala macam, kalau sebetulnya yang ada adalah memang saudara sedang sulit mengampuni. Kan ampuni dulu kesalahan saudara. Ya. Lebih sedikit kecemasan, stres dan permusuhan. Ya. Bahkan mungkin hilang. Nggak ada lagi rasa cemas. Nggak usah bingung, aduh jangan-jangan nanti teman meninggalkan, keluarga meninggalkan. Nggak usah. Yakin Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, gejala depresi berkurang. Nah, jadi yang depresi, ya, jangan-jangan masih ada hal-hal yang udah lepaskan semua. Ya, ampuni diri sendiri juga. Udahlah, masa lalu selesai, aku memperbaiki diriku sekarang. Ya, dengan Tuhan bersamaku, perbaiki diri kita, saudara. Ya. Tidak ada kata terlambat, ya kan? Memperbaiki diri kita. Gak pernah baca firman, syaratnya baca firman. Ya dong. Pak, ini sudah bukan tanggal 1 Januari, Pak. Udah terlambat baca Kejadian alasan. Ya. Kapanpun mau baca firman, siap. Ya. Sangat teduh,
Menurunkan tekanan darah. Nah, ya. Ini kalau ini di luar saudara punya masalah memang ada hal yang ini salah dengan fisik saudara ya. Tetapi efek daripada depresi, kecemasan segala macamnya, ini juga muncul tekanan darah. Takut, cemas, gitu kan. Sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat ya. Ada dokter nggak di sini? Ada hormon-hormon tertentu yang dimunculkan dari rasa hati yang senang, betul nggak? Yang bebas dari depresi dan segala macamnya. Wah, sudah ya. Kalau jangan mager, malas gerak, jangan ya. Kalau orang sudah depresi malah malas gerak, nah, jangan ya. Bangun pagi, ayo. Saya hampir tiap hari jogging. Kalau di telepon kadang-kadang sama ini Pak Suyanto. Ya, happy ya. Nah, nikmati ya kan, hormon yang ada yang bagus ya. Nah, kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan jantung, peningkatan harga diri ya, efek-efek yang ada. Jadi sekali lagi saudara, saya percaya bahwa saudara tidak mau menjadi orang yang tidak membawa damai. Dan setiap kita yang waras pasti mau damai. Amin. Kecuali tidak waras, nah itu. Ya. Saya percaya, saudara. Efesus 6 ayat 23, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari siap saudara menjadi membawa damai. Saya ingin saudara pagi ini.